وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله. Berkata pengarang kitab Bulughul Maram, semoga Allah merahmatinya, Kitabul Shiyam, kitab yang bahas tentang puasa, hadis yang ke-551. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan, yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, wal amal bihi, mengamalkan dusta, wal jahla, kejahilan, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka sesungguhnya Allah tidak punya hajat, tak punya kebutuhan dari puasanya, dia berusaha payah meninggalkan makanannya dan minumannya. Hadis dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud, dan redaksinya adalah redaksi Abu Dawud rahimahullah. Hadis yang mulia ini adalah perkara-perkara yang dapat mengurangi puasa, kesempurnaannya atau pahalanya berupa kemaksiatan. Maksiat itu dilarang dalam segala keadaan, tetapi bermaksiat di bulan puasa lebih dahsyat lagi larangannya, lebih besar lagi ancamannya dan dosanya. Karena kaidahnya, ya, setiap bulan yang Allah utamakan padanya ganjaran beribadah, atau hari yang Allah utamakan padanya ganjaran beribadah, maka kemaksiatan padanya bertambah-tambah pula dosanya. Sebagaimana pula setiap tempat yang Allah lipat gandakan padanya ibadah, maka dosa dan maksiat lipat gandakan pula padanya. Ya, sebagaimana bermaksiat di tanah haram tak sama dengan maksiat di luar tanah haram. Bermaksiat di hadapan Ka'bah tak sama dengan bermaksiat di luar Ka'bah. Ya, berpuasa pun demikian. Kemaksiatan ketika puasa itu lebih dahsyat dosanya. Ya, dapat mengurangi pahala puasa atau menghabiskan pahala puasa. Habis pahalanya, tak ada ganjaran kecuali hanyalah balasannya lapar dan dahaga yang dia rasakan. Maka hal-hal yang dapat mengotori puasa, kata Nabi, man lam yada' qaula zuhur, barang siapa yang tak mampu meninggalkan perkataan dusta. Qaulul zuhur ini, kata Syekh Abdul Bassam, adalah al-qaulul ma'ilu anil haqqi ilal batil, perkataan yang miring, condong, tak lurus dari kebenaran kepada kebatilan. Condong kepada kebatilan, ini namanya adalah az-zur. Masuklah dalam azur ini kullu kalamin muharram, segala macam ucapan-ucapan yang diharamkan masuk ke dalam perkataan azur, perkataan dusta, perkataan yang mendatangkan dosa. Ya, baik berupa al-kadzib, kedustaan, al-ghibah, ya, menggunjing, an-namimah, mengadu domba, syahadatuz zur, saksi palsu, wasabbu wasyatmu, mencaci maki, mencela, wa ghairu dzalik, dan hal-hal lainnya. Semua perkataan Allah haramkan masuk ke dalam perkara zur, qaul zur, yang harus ditinggalkan dalam segala keadaan. Di bulan Ramadan lebih dahsyat, ya, seseorang tidaklah berupaya meninggalkannya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, man lam yada' qaula zur wal amal bih, mengamalkan daripada kedustaan tersebut atau mengamalkan daripada kemaksiatan tersebut, dosa tersebut. Ya. Kemudian
wal jahla, dan kejahilan. Adapun al-jahlu dikatakan oleh Syekh Abdul Bassam adalah diddul hulmi, kebalikan daripada sikap al-hilmu. Al-hilmu artinya adalah santun. Ya. Al-jahlu fahuwa diddul hilmi minas safahi bil kalamil fahish. Kebalikan daripada santun dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang keji dan buruk. Ya. Ini pun diharamkan juga dalam segala keadaan. Ketika berpuasa lebih dahsyat lagi keharamannya. Jadi kata Nabi, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla, yang tak mampu meninggalkan perkara dusta, ya, amalan-amalan dusta, kemudian kejahilan, apapun bentuk kejahilan tersebut, falaisa lillahi hajatun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sedikit pun, tak punya hajat kepadanya atas puasanya. Dan hakikatnya Allah Jalla wa'ala memang tidak butuh kepada manusia. Allah tak butuh disembah, Allah tak butuh diibadati, tapi kita lah yang butuh menyembah Allah, kita lah yang butuh mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kaya, tak butuh apapun dari hambanya. Ghaniyun 'anil alamin. Ya, Allah itu Maha Kaya, tak butuh dari segala sisi, tak butuh kepada seluruh alam semesta. Maka kata Allah, falaisa lillahi hajatun, sesungguhnya Allah tidak punya hajat. Bukanlah maknanya Allah hajat atau berhajat kepada ibadah kita. Allah tak hajat. Allah tak butuh daripada ibadah-ibadah kita. Ya. Tapi hambalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah merupakan ungkapan alangkah besarnya perkara-perkara dosa yang dilakukan ketika Ramadan. Dusta, kejahilan. Ya. Falaisa lillahi hajatun, Allah tak butuh daripadanya puasanya. An yada'a ta'amahu wa syarabah, dia telah payah-payah, ya, meninggalkan makanannya dan minumnya. Sia-sia. Allah SWT tak akan memberikan baginya ganjaran apapun. Yang dia dapatkan hanyalah bagian daripada lapar dan dahaga belaka. Artinya telah sia-sia amal ibadahnya. Dengan berbagai macam dosa yang diperbuat ketika Ramadan, sia-sialah puasanya. Dalam pengertian ganjaran pahala, tapi dapat menggugurkan kewajiban. Ya, kadang amal ibadah dikerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tak dapat ganjaran pahala. Tatkala kita salat, ada yang mendapatkan sepenuhnya pahala salat, ada yang mendapatkan setengahnya, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10. Ada yang tak dapat ganjaran apapun juga daripada salatnya, tapi menggugurkan kewajiban. Sebagaimana orang yang ditolak salatnya tatkala didatang menemui dukun. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Barang siapa yang datang ke paranormal, dukun, maka tak diterima salatnya selama 40 hari. Tak diterima Allah SWT salatnya, tapi sah menggugurkan kewajiban dia. Hanya sekedar menggugurkan, tak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan amalan-amalan yang disebutkan semua adalah perkara-perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa tapi menggugurkan atau mengurangi pahala puasa sesuai dengan tingkat kedustaannya, tingkat kejahilannya, kebodohannya, tingkat caci makinya, semuanya bertingkat-tingkat. Ya. Yang mencaci maki orang tua tak sama dengan mencaci maki tetangga, tak sama dengan mencaci kawan, dan seterusnya. Maka ini perkara adalah perkara-perkara yang mengurangi ganjaran pahala puasa, bahkan mungkin menghapuskannya, namun tidak membatalkan puasa. Ya. Maka hal-hal yang harus diperhatikan ketika puasa adalah menjaga agar puasa tidak tercemari dengan dosa-dosa seperti dusta, ghibah, ya, namimah, mengadu domba, ya, mencaci maki, perkataan yang keji dan sejenisnya. Ya. Apabila seseorang dicaci maki atau diajak berkelahi, disunahkan baginya untuk mengatakan dengan keras, inni shaim, saya sedang puasa, saya tak bisa menandingi engkau karena saya sedang berpuasa. Disunahkan untuk diucapkan.
jahran, dengan kata-kata yang terang. Ketika dicaci maki, ketika diajak berkelahi, katakan saya sedang berpuasa, inni shaimun. Ya. Sebagaimana disunahkan ketika berpuasa memperbanyak amal-amal ibadah seperti membaca Quran, memperbanyak zikrullah, bersedekah. Ya, karena utamanya bulan ini dan dilipat gandakannya berbagai macam bentuk amalan. Ya. Maka akhlak dalam puasa itu haruslah dijaga, dan ini menunjukkan bahwasanya puasa adalah sarana dalam menggembleng manusia agar menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Ketika berpuasa dia harus tinggalkan semua kejelekan, berlatih selama sebulan, meninggalkan kata-kata dusta, ghibah, namimah. Apabila dia benar-benar mampu meninggalkan selama sebulan, insya Allah selepas puasa akan menjadi lurus akhlaknya, menjadi lurus adabnya. Maka puasa adalah merupakan ibadah yang penuh dengan hikmah, ya, mengajarkan manusia merasa dipantau oleh Allah Jalla wa'ala. Orang sedang berpuasa meski dalam keadaan sendiri di kamarnya, dia tak berani mengkonsumsi makan minuman karena dia tahu ada yang melihatnya. Karena itulah hikmah puasa adalah agar manusia bertakwa. Kutiba alaikumus siyama kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka puasa hikmahnya adalah untuk mencapai takwa, bukan sekedar menahan makan dan minum semata. Nah, tafadhal Ustaz. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه ولفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. Pada hadis yang ke-542, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Ya, memeluk istrinya dan dia dalam keadaan berpuasa, mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Wa yubashir wa huwa shaim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbu istrinya dan dia dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum li irbihi. Tetapi dialah manusia yang paling kuat di antara kalian menahan syahwatnya. Muttafaqun alaih. Disepakati Bukhari Muslim, dan redaksinya adalah redaksi Imam Muslim. Dan dalam riwayat lainnya fi Ramadan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kuat di antara kalian menahan dirinya ketika puasa Ramadan. Maka hadis yang mulia ini adalah sejumlah daripada adab-adab yang diperhatikan ketika berpuasa. Bahwasanya di antara adab berpuasa dibolehkan seseorang itu memeluk, mencium istrinya selama dia yakin tidak akan terjerumus kepada jima, mencampuri istrinya. Karena kata Ibunda Aisyah tentang Nabi, ya sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu kana amlakakum li irbihi. Dialah manusia yang paling mampu, kuat di antara kalian untuk menahan keinginannya. Maka boleh seseorang ketika dia yakin bahwasanya dia akan mampu ngerem, tidak sampai terjerumus dalam mencampuri istrinya. Apabila dikhawatirkan dia tak mampu menjaga syahwatnya, dikhawatirkan mencampuri istrinya di siang Ramadan, wajib bagi dia untuk tidak melakukan perkara ini. Ya, karena itulah pernah ada dua orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sunan Abu Daud, yang datangnya tak satu masa. Ya. Yang pertama adalah orang tua yang bertanya kepada Nabi tentang hukum memeluk, mencium istri. Maka Nabi bolehkan baginya. Ya. Kemudian datang yang kedua seorang pemuda yang dia bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama. Ya, maka Nabi SAW melarang pemuda tersebut. Ya, jadi kata Rasulullah kepada yang tua, tak mengapa. Kata Rasulullah kepada yang muda, tak boleh. Ini menunjukkan bahwasanya fatwa itu harus disesuaikan dengan penanya, kondisi penanya. Di antara fikih dalam fatwa, hendaklah orang memberikan fatwa menyesuaikan keadaan penanya. Jika ada orang yang berbuat maksiat, begitu khawatirnya dengan maksiatnya, dan dia meminta fatwa tentang taubat, maka wajib diberikan kepadanya pencerahan tentang
taubatnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat begitu luas. Allah menerima taubat hamba-hambanya sebesar apapun manusia membawa dosa. Tapi jika dikhawatirkan orang ini tampak padanya keinginan untuk bermaksiat, ya, untuk bermaksiat, ya, tampak misalnya dia bertanya tentang masalah melukai orang, menzalimi, membunuh orang, jika tampak padanya, ya, seolah-olah dia meremehkan dosa maksiat, maka seorang yang berfatwa hendaklah memberikan kepadanya ancaman-ancaman, ya, tentang taubatnya. Jika dia bertanya, kira-kira jika saya membunuh apakah saya diterima Allah taubatnya, maka hal semacam ini wajib diberikan kepadanya rambu-rambu, ya, bahwasanya membunuh itu dosanya besar, terancam engkau dengan neraka kekal selama-lamanya, ya, disebutkan padanya ayat dan semacamnya, disesuaikan dengan kondisi orang yang meminta fatwa. Dalam hadis yang mulia ini juga, ya, terdapat padanya pelajaran bahwasanya jika ada hajat, jika ada kebutuhan, dibolehkan seseorang menceritakan perkara-perkara yang sebaiknya disimpan, dirahasiakan, ya, daripada perkara-perkara rumah tangga. Tapi jika ada padanya kebutuhan, diterangkan. Ya, perkara cumbu-menjumbu adalah perkara yang tak baik disebutkan. Tapi ketika ada hajat dalamnya penyampaikan ilmu, maka hal ini dibutuhkan, maka wajib disampaikan. Sebagaimana diperbuat ibunda kita, dia menceritakan sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW yuqabbilu, ya, mencium istrinya wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa, ya, tak mengapa. Dan hadis yang ini juga menunjukkan tentang hikmah, diantaranya hikmah kenapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, beristri lebih daripada satu, berpoligami. Ya, di antara hikmahnya adalah agar istri-istrinya ini yang menukil kepada umat bagaimana perilaku Nabi SAW ketika di rumah, ketika di kamar, ketika bersama dengan istrinya. Subhanallah. Jadi sempurnalah hikmahnya. Banyak sekali perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi SAW dalam kesendiriannya, dengan keluarganya di rumah, bagaimana beliau mandi, tidur dan semacamnya, sampai kepada kita dari berita yang disampaikan oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana jika seseorang mencium istrinya, memeluk istrinya, kemudian akhirnya dia tak sanggup sehingga akhirnya keluar spermanya. Ya, maka mazhab ulama-ulama kita Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad mengatakan bahwasanya dia telah batal puasanya. Maka Ibnu Munzir menukil ijma' dalam perkara ini. Demikian juga Ibnu Qudamah, ya, bahwasanya puasanya batal. Tapi wajib dia lanjutkan puasanya, tak diterima, batal, karena dia telah mengeluarkan spermanya dengan sengaja, dengan ikhtiarnya, karena dia mencium, memeluk. Lain cerita ketika seorang tertidur kemudian bermimpi keluar spermanya, ini di luar ikhtiarnya, tidak dikehendakinya. Ya. Jadi hukumnya puasanya batal. Nanti dia wajib ganti. Jadi bolehkah dia makan minum? Tak boleh, tetap wajib berpuasa. Tapi puasanya tak bernilai sisi Allah SWT. Ya. Sebagaimana orang yang haji, ketika rusak hajinya dengan berjima, hajinya tak sah, tapi tetap dilanjutkan sampai selesai. Nanti tahun depan kapan dia mampu, dia wajib mengulangi kembali haji yang tak sah tersebut. Ya. Bagaimana jika tak sampai keluar mani tapi keluar madhi? Ketika dia mencumbu istrinya ketika siang Ramadan, apakah batal puasanya sebagaimana keluarnya sperma? Ya, maka menurut ulama-ulama mazhab Hambali bahwasanya batal puasanya. Ya. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya tidak batal. Ini riwayat dari Imam Ahmad sendiri. Ya. Dan inilah mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, bahwasanya tidak batal puasanya jika hanya keluar madhi belaka. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jika sampai keluar madhinya tak batal. Ya, ini kebanyakan daripada ulama mengatakan tak batal. Karena ya bukan sperma tapi madhi. Dan sperma tak bisa dikiaskan dengan madhi.
Karena antara keduanya berbeda, hukumnya pun berbeda pula. Ya. Jadi apabila keluar madi tak batal puasanya. Masalah batal tak batal, adapun keutamaan itu berkurang. Ya. Apabila dia mencium-mencumbu kemudian keluar spermanya, batal puasanya. Ya. Apabila dia mencium tak mengeluarkan sperma, tak mengeluarkan mati, jelas sepakat semuanya bahwasanya puasanya sah dan tidak mengapa, tidak mengurangi pahala puasanya. Sebagaimana Nabi mencium istrinya sallallahu alaihi wasallam. Perkataan kana amlakakum liirbi adalah Nabi SAW orang yang paling mampu menahan gejolak syahwatnya. Yang menunjukkan orang yang tak mampu menjaga syahwatnya jangan lakukan hal ini. Bagi dia makruh, bisa sampai kepada tingkat haram jika dia yakin akan tergelincir ke dalam bentuk jima. Ya. Nah, tafadhal. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. كمل. وعن شداد بن أوس شداد بن أوس كرر. وعن شداد بن أوس وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. Hadis 553 An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam, adalah Nabi sallallahu pernah berbekam wa huwa muhrim, dan dia dalam keadaan sedang berihram. Wahtajama wa huwa shaim, dan dia berbekam dan dia dalam keadaan berpuasa. Rawahul Bukhari. Wa an Shaddad ibn Aus, dan dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi, Nabi pernah datang kepada seseorang laki-laki di Baqi. Baqi adalah tempat perkuburan kaum muslimin. Ya. Yang ada di kota Madinah. Namanya Al-Baqi. Bahwasanya Nabi SAW pernah mendatangi seseorang di Baqi, wa huwa yahtajimu fi Ramadan, sementara orang tersebut sedang berbekam di bulan Ramadan. Di hadapan Baqi itu ada orang-orang yang membuka praktik berbekam di masa Nabi SAW. Dan di masa dahulu kala kami belajar sekitar tahun 90-an, 92, 93, masih banyak orang yang membuka praktik bekam. Ya. Di jalan-jalan menuju Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekam dengan perkara sederhana. Ya, dengan mangkuk, dengan api, ya, dengan silet masih ada, tapi sekarang tak ada lagi, tak boleh lagi. Jadi Nabi mendatangi Baqi, di sana dia mendapati seseorang sedang berbekam. Faqala, maka Rasul berkata kepada kedua orang tersebut yang membekam dan dibekam, aftaral hajimu wal mahjum, telah berbukalah orang yang membekam dan orang yang dibekam. Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Terus akhi. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaimi anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa sha'im famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadani ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقوى. Adapun hadis yang ke-555 berkaitan dengan bekam pula. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai, dia berkata, awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaim, sebab pertama kali tak disukai atau dibenci, dimakruhkan berbekam bagi orang berpuasa
anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajam, bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib pernah berbekam wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa. Famarra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melewatinya. Faqala, maka dia berkata, aftara hadzani, kedua orang ini Ja'far dan yang membekamnya telah berbuka, telah batal puasa keduanya. Thumma rakhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'du, kemudian Nabi mengizinkan setelah itu, setelah beberapa masa Rasulullah mengizinkan fil hijamati lis-shaim, bagi orang-orang berbekam ketika berpuasa. Wa kana Anasun yahtajim, dan adalah Anas, ya, beliau pernah berbekam wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa. Hadis rawahu Daruqutni, dan dikutip oleh Imam Daruqutni rahimahullah. Ada 3 hadis. Dari 3 hadis inilah para ulama berselisih tentang apa hukum berbekam. Hadis yang pertama, ya, menunjukkan bolehnya berbekam, sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan dia dalam keadaan muhrim, dan berbekam dan dia dalam keadaan berpuasa. Ya, ini adalah muatan hadis pertama, menunjukkan bolehnya berbekam ketika berihram dan ketika berpuasa. Ya. Adapun hadis yang kedua, sebaliknya Rasulullah mengatakan 2 orang berbekam telah batal puasa keduanya. Ya. Aftara hadzani, kedua-duanya telah batal. Ya. Dan adapun hadis yang ketiga menunjukkan bahwasanya awalnya berbekam itu membatalkan puasa, tak disukai. Tapi setelah itu datanglah rukhsah, seolah-olah datang hukum baru, memansuhkan, menghapus hukum lama dari tak boleh menjadi boleh. Karena itulah para ulama berselisih tentang hukum berbekam bagi orang yang berpuasa. Apa hukumnya? Sebagian mengatakan berbekam itu tak mengapa, karena Nabi pernah berbekam dan dalam keadaan berihram, berbekam dan keadaan dia berpuasa, sebagaimana yang Bukhari meriwayatkannya. Sebagian mengatakan tak boleh, batal puasanya, sebagaimana hadis yang kedua tadi, aftara hadzani, kedua-dua orang ini berbuka. Ya. Hadis Syaddad bin Aus. Ya. Sebagian mengatakan bahwasanya berbekam itu di awalnya, ya, dimakruhkan atau diharamkan, kemudian dibolehkan. Awalnya tak boleh, kemudian menjadi boleh. Inilah 3 pendapat ulama, semuanya kembali kepada hadis. Dari situlah kita tahu bahwa ulama berselisih karena adanya beberapa hadis. Ada yang memilih, ya, tarjih. Sebagian merajihkan hadis Bukhari yang mengatakan berbekam bagi orang berpuasa tak mengapa. Sebagian merajihkan hadis Syaddad, ya, yang dikutip oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan Imam Ahmad bin Khuzaimah, sehingga mereka mengatakan batal puasa bagi orang-orang yang telah berbekam. Ya, ini mazhab tarjih. Ya, karena itulah mereka pun berselisih pendapat. Sebagian mengatakan lafaz Nabi SAW berbekam dalam keadaan beliau itu berpuasa, kata mereka ghairu ma'ruf, tak dikenal. Yang ada adalah wahwa muhrimun, dia dalam keadaan berihram, bukan wahwa shaim tapi muhrim. Inilah lafaz yang kuat, redaksi yang kuat. Adapun lafaz wahwa shaim, kata mereka, ya, lafaz ini tidak sahih. Ya. Jadi yang sahih adalah dalam Sahih Bukhari Muslim wahwa muhrim, dalam keadaan dia berihram, bukan dalam keadaan dia berpuasa. Ya. Adapun daripada para ulama, ya, maka ulama, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tak batal puasanya. Ya. Dan ini daripada Imam Bukhari dan dari Ibnu Abbas. Tak mengapa berbekam, tak batal puasanya. Ya, ini adalah juga merupakan pendapat sebagian daripada para tabi'in dan para sahabat. Inilah pendapat Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Ummu Salamah, Husain bin Ali, Urwah bin Zubair dari tabi'in, Sa'id bin Jubair dari tabi'in. Dan pendapat 3 ulama-ulama mazhab
dari ulama yakni Hanafiyah, ikut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ketiganya mengatakan tidak batal puasanya. Ya, adapun pendapat yang kedua yang mengatakan batal puasanya adalah pendapat Ahmad bin Hanbal. Ya, sebagaimana dia berlandaskan kepada hadis yang tadi kita bacakan dari Syaddad bin Aus. Ya. Karena itulah mereka mengatakan puasanya batal. Kenapa batal? Apa hikmahnya? Karena kata mereka bagi orang yang berbekam itu banyak mengeluarkan darah. Dan orang mengeluarkan darah ini berpotensi untuk membuat dia berbuka. Kata mereka dalam rangka saddu dzari'ah, menutup pintu kerusakan, maka Rasulullah SAW mencegah agar jangan orang berbuka supaya tak batal puasanya. Karena orang yang berbekam khawatir tak sanggup makan berbuka dia. Ya, karena itulah Rasulullah mengatakan telah batal puasa orang berbekam. Karena berbekam ini adalah merupakan sarana membuat tubuh menjadi lemah sehingga akhirnya dia berbuka. Baik itu orang yang dibekam. Bagaimana yang berbekam? Membekam. Kenapa dia batal puasanya? Karena membekam pada zaman dahulu tidak menggunakan alat-alat yang ada sekarang. Dahulu menggunakan tanduk, dan pernah juga kita melihat sebagian orang-orang tua kita masih membekam dengan menggunakan tanduk, dengan dihisap darah. Tanduk dilubangi, dihisap, ya, hanya kecil saja, dari situ dihisap sehingga darah pun naik ke atas. Orang yang melakukan hal ini boleh jadi darah bisa masuk ke dalam mulutnya, ke dalam rongga mulutnya, ya, sehingga akhirnya batal puasanya. Ya. Dan para ulama bersisih. Adapun pendapat pengarang kitab kita ini Syarah Bulughul Maram Abdullah Al-Bassam, dia lebih condong menjadi pendapat Ahmad bin Hanbal tentang batalnya puasa orang berbekam dengan apa tadi disebutkan dari hadis, kemudian hikmahnya, kandungannya, dan yang lebih utama adalah bab ini berhati-hati, janganlah berbekam ketika berpuasa, tapi tunggulah ketika berbuka puasa. Tapi adapun membekam orang ketika berpuasa, ya, tak mengapa jika tidak menggunakan alat yang tadi kita sebutkan. Ya. Allahu tabaraka taala alam. Naam. Ya. Adapun hadis yang ke-556 an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercela fi Ramadan, ketika bulan Ramadan, wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa. Hadis dikeluarkan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Berkata Tirmidzi, tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini. Ya. Dan telah bersisi para ulama tentang hukum bercela ketika Ramadan. Sebagian mereka mengatakan tak mengapa, karena hadisnya lemah, tak dapat dijadikan sebagai landasan hujjah. Ya, karena tak dapat dijadikan sebagai hujjah, maka tak membatalkan puasa. Ya, ketika seorang telah sah puasanya, membatalkan puasa seorang harus dengan dalil. Ketika dalilnya tidak sahih, maka tak dapat kuat menjadi sarana membatalkan puasa seseorang. Ya. Apalagi jika ya dalam perkara hukum, ya. Jadi saya ulangi kembali masalah yakni bercela. Ulama berselisih, sebagian mengatakan bahwasanya tak mengapa bercela ketika Ramadan. Ya, sebagian mengatakan bercela tak boleh di bulan Ramadan. Dikhawatirkan masuk ke dalam rongga, ya, karena yang namanya telinga, mata, mulut, ini tiga hal yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, yang mengatakan boleh berbekam dengan hadis yang tadi kita bacakan, yang hadisnya dihukumi lemah. Ya. Ya. Adapun yang mereka mengatakan sah, walaupun hadis ini lemah, tapi hukum asal sesuatu adalah, ya, sebagaimana dalam kaidah al aslu baqa'u makana ala makan,
hukum asal puasa seorang itu sah karena hukumnya adalah demikian selama tidak ada yang membatalkannya. Membatalkan sesuatu membutuhkan dalil. Ya, ketika tak ada dalil yang mengatakan batal puasanya karena dia tidak semakna dengan makan dan minum, maka sah puasanya. Ya. Ada juga hadis yang mendukung hadis yang lemah di atas. Hadis Ma'bad bin Hawdah. Nabi SAW memerintahkan untuk bercelak dengan ithmid. Ithmid adalah sejenis batu yang digunakan untuk bercelak, yang dihancurkan menjadi tepung digunakan untuk bercelak. Ya. Hadis Mu'az bin Hawdah ini dijadikan sebagai sandal dan bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk bercelak tapi ketika tidur. Ya, kemudian dia mengatakan liyattaqih shaim, hendaklah orang yang berpuasa berhati-hati. Tapi hadis ini juga tak sahih, hadisnya mungkar. Ya. Karena tak ada yang sahih dalam bab ini, maka kembalilah kepada hukum asalnya al-bara'atul asliyah, puasa seorang sah, maka tak ada yang membatalkan puasanya kecuali jika ada dalil, dan semua dalil yang mengatakan tentang bercelak semuanya tak ada yang sahih. Ya. Artinya ketika tak ada yang sahih, maka tetap puasanya sah, dan inilah pendapat daripada kebanyakan para ulama. Dengan itu berbagai macam hal-hal yang semakna dengan al-kuhlu di sini, dengan celak di sini tak mengapa, seperti meneteskan tetesan obat ke mata. Ya. Misalnya tetesan obat ketika mata terkena debu diteteskan, tak mengapa, tak membatalkan puasa. Inilah pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Karena dia tidak semakna dengan makan dan minum. Tak mengapa dalam bab ini. Ya. Insyaallah tabaraka taala nanti kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Sementara kita padakan sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad.